Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat yang jawab salam kayaknya belum 100%. Masih ada sebagian yang ngerasani atau gosip. Bisa lebih semangat, lebih kompak untuk jawab salam? Bisa lebih semangat jawab salam? Untuk yang gak jawab salam saya, tak doakan pulang-pulang HP-nya hilang. Ya biar kapok. Pulang-pulang suaminya minta kawin lagi. Biar tambah kapok. Untuk yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa berangkat haji dan umroh. Rizki lancar penuh barokah. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Gak emosian dan gak suka marah-marah. Tetap cantik awet muda meskipun bau tanah. Keburu amin, gak lihat kalimat terakhirnya. Wes tak ganti. Tetap cantik awet muda, insya Allah menjadi wanita yang solehah. Oke, kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ini tambah mantap, tambah jos. Saya mau tanya, hukum mengucapkan salam itu sebenarnya apa, Bu? Mengucapkan salam hukumnya? Jangan kebalik. Hukum mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Kalau ada orang sholat fardu dan ada orang sholat sunnah, lebih banyak mana pahala sholat fardu dengan sholat sunnah? Fardu. Cuma ketika berbicara salam ini beda. Yang hukumnya sunnah ketika mengucapkan salam pahalanya lebih banyak daripada orang yang menjawab yang hukumnya wajib. Kalau saya berdua-duaan dengan Nizam, saya ucapkan salam, wajib bagi Nizam menjawab. Kalau enggak jawab, dosa. Tapi kalau dalam kelompok orang hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian yang menjawab salam sebenarnya sudah cukup, cuma kurang afdol. Kalau ada orang mengucapkan salam, usahakan jawabnya lebih lengkap. Ibaratnya kalau ada orang berbuat kebaikan, maka balas kebaikan dengan yang lebih baik. Contoh, ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum, maka jawabnya lebih lengkap, Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, lebih lengkap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini sudah lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harus lebih lengkap. Caranya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya ahlal kubur. Ya ojo dilanjut. Oh, itu namanya doakan orang mati. Oke. Allah itu ganjil, suka dengan yang ganjil. Salam kita tadi dua, yang dua itu sudah mantap. Yang tiga, saya ulangi, harus lebih mantap, lebih jos lagi. Siap ibu-ibu untuk lebih kenceng? Kalau dulu saya pernah ngisi di sini, ada yang masih ingat? Dulu saya sebelum salam ketiga ngasih pantun, pantunnya gini. Siapa yang mau daun salam? Cakep. Ulangi. Dulu waktu ngisi pertama kali saya ngasih pantun, pantunnya bunyinya gini. Siapa yang mau daun salam? Petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Kudoakan lunas semua utang. Berarti utangnya masih wakeh ya. Dulu ya gini, sekarang ya pancet. Cuma sekarang saya ganti pantunnya, harus lebih kenceng cakepnya. Coba. Makan nasi, lauknya ati. Minum air setiap hari. Siapa yang gak jawab salamku ini,
pulang-pulang suaminya kawin lagi. Oke, silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah, bapak ibu, gak ada bapak-bapaknya, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di majlis ini. Insya Allah majlis ini adalah majlis yang diridhoi oleh Allah, amin. Majlis ini adalah majlis yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Bahkan Nabi mengatakan ini adalah taman-taman surga. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi muqaddimah kumpulnya kita di surga, amin ya rabbal. Pernah saya menjelaskan tentang surga, ada jamaah bapak-bapak tanya, Ustadz, apakah kalau saya masuk surga bisa minta apa saja kepada Allah? Jawabannya bisa apa enggak, Bu? Bisa. Saya jawab juga, bisa. Minta apa saja bisa. Itu Ustadz yang jadi masalah. Saya itu senangnya ngerokok. Boleh enggak saat di surga saya minta rokok? Boleh apa enggak kira-kira? Halo, boleh apa enggak? Ustadz itu jawabnya harus cerdas. Saya jawab sesuai jawaban yang pertama. Kalau sudah masuk surga, minta apapun akan dikabulkan oleh Allah. Minta rumah dikabulkan, minta makan dikabulkan, minta mobil dikabulkan, termasuk minta rokok tetap akan dikabulkan. Cuma di surga itu nggak ada api, nyumetnya di neraka jahanam. Itu harus tahu. Bu, saya tanya, rokok itu hukumnya haram atau makruh? Tapi harus ingat, ada teman-teman Muhammadiyah mengatakan hukumnya haram, teman-teman NU mengatakan hukumnya makruh. Ada seorang ulama, kisah nyata, di Tarim Hadramaut berfatwa rokok hukumnya haram. Akhirnya karena dia berfatwa rokok hukumnya haram, semua yang ada hubungannya dengan rokok dibakar semuanya. Toko yang jualan rokok dibeli, dibakar. Perusahaan yang ngolah rokok dibeli perusahaannya, dibakar. Kebetulan ulama ini kaya raya. Ada sawah nanam tembakau, dibeli, dibakar. Kok tiba-tiba suatu hari cucu dari ulama ini rokokan? Ada santrinya ngelihat, kemudian ditegur, Mas, kamu tahu nggak, kakekmu itu berfatwa mengatakan rokok itu hukumnya haram. Kenapa kamu kok ngerokok? Dengan entengnya cucunya ini jawab, itu kan kakek saya. Kakek saya itu kaya raya, makanya semuanya dibeli kemudian dibakar. Lah saya kan nggak kaya raya, makanya saya beli satu-satu kemudian tak bakar satu-satu. Makanya saya husnudzon, kalau ada orang ngerokok itu ya mungkin dia sebenarnya pengen membakar, cuma karena nggak mampu membakarnya satu-satu. Cuma alhamdulillah saya nggak ngerokok. Ibu-ibu suaminya ngerokok apa enggak? Alah, bohong. Ngerokok atau enggak? Ngerokok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini pintu gerbang menuju Ramadan. Bahkan Nabi itu mengatakan, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh umat Islam. Umat manusia itu banyak yang lalai dengan bulan Sya'ban. Letaknya antara Rajab dan Ramadan. Orang-orang pada sibuk dengan Rajab, sibuk dengan Ramadan, sampai-sampai dia lupa dengan bulan Sya'ban. Padahal di bulan Sya'ban itu ada peristiwa penting. Kata Nabi, wa huwa turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban laporan amal kita selama 1 tahun akan dilaporkan kepada Allah.
tepatnya di malam nisfu. Makanya besok insya Allah malam nisfu Sya'ban, kalau bisa ada waktu ngumpul di masjid atau musola-musola terdekat, kemudian biasanya membaca apa? Yasin. Apakah boleh? Boleh. Intinya harapannya ketika dilaporkan catatan amal kita terakhir itu adalah kebaikan. Dan ulama-ulama terdahulu ketika mau masuk Ramadan sudah menyiapkan diri dari bulan Rajab. Sya'bannya tambah semangat sehingga di bulan Ramadan tambah semangat lagi. Makanya biasanya kalau masuk Rajab, masuk Sya'ban, ada doa yang biasa dibaca. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna wa hasil maqasidana. Allahumma wa ballighna wa hasil maqasidana. Zam, rekam sing kompak bu, tak viralkan soalnya. Zam, sini Zam. Nah, doa. Wes siap belum? Iya dari sana, wes muter sakarepmu. Silakan. Ini yang nonton sekarang 434 orang. Ayo Zam, sing bagus. Siap-siap bu, yang kompak, yang suaranya lantang ketika berdoa, tak doakan rizkinya lancar, utang-utangnya lunas semuanya. Sudah siap? Monggo, siap-siap. Pencet dulu Zam. Tegak. Monggo. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna wa hasil maqasidana. Allahumma wa ballighna wa hasil maqasidana. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan mudah-mudahan rizkinya lancar semuanya. Ada jamaah ketika saya ngaji dengan bapak-bapak, Ustadz gimana tips dan triknya supaya rizki lancar? Saya kasih tahu jamaah bapak-bapak ini, Bapak kalau pengen rizkinya lancar, silahkan cari rizki berdasarkan cara tidur istrinya. Jadi malam-malam akhirnya bapak ini ngelihat cara tidur istrinya gimana. Nanti ibu-ibu sampaikan, katanya Ustadz, kalau kamu rizkinya mau lancar Pak, lihat cara tidur saya. Nah, gimana maksudnya? Kalau istrinya tidur ke arah barat, cari rizki ke arah yang berlawanan. Pokoknya cari rizki ke arah yang berlawanan. Intinya kalau istri tidur ke arah barat, nyarinya ke arah yang kompak. Kalau istrinya tidur ke arah barat, berarti carinya ke arah timur. Kalau istrinya tidur ke arah timur, ngadepnya berarti ke arah. Nanya akhirnya, Ustadz, istri saya nggak ke arah barat, ke arah timur, tapi tengkurap. Nah, gimana Ustadz? Gampang, utara, selatan. Ustadz, istri saya nggak ke barat, nggak ke timur, nggak tengkurap. Gimana? Telentang. Kalau telentang, nggak usah kemana-mana, rizki ada di depan mata. Wes sampaikan nanti, biar diamalkan oleh suaminya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi, bulan Sya'ban kata Nabi itu adalah bulan yang banyak dilalaikan. Maka kita, karena sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad, jangan pernah kita melalaikan bulan Sya'ban. Apalagi ternyata di bulan Sya'ban perintah untuk bersolawat
Surat Al-Ahzab ayat 56 turun. Ada yang tahu? Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhallazina amanu. Itu turun di bulan Sya'ban. Makanya salah satu amalan yang bisa kita amalkan di bulan Sya'ban itu adalah perbanyak sholawat. Makanya saya coba pengen ngajak sholawatan. Bisa nggih? Sholawatannya gini. Salatullah salamullah ala taha. Yang kenceng. Salamullah. Yang lagi. Salatullah salam Rasulillah. Ala hei kawan, yuk kita ngaji kepada para kiai sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan tetap ngaji. Salatullah suaranya salamullah. Hei kawan, yuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad agar kelak mendapat syafaat selamat dunia dan akhirat. Salat ini bunyi apa ya? Sonnya ya. Oke, kita lanjut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami untuk menjaga negeri ini. Yang kenceng, NKRI harga mati. Salat kisah cinta zaman sekarang diawali dari chattingan, saling lempar kata gombalan, belum kenal udah sayang-sayangan. Salatullah hidup kita di akhir zaman, banyak cinta dibuat mainan. Cewek-cewek diajak jalan tapi cuma dianggap teman. Salatullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pengen yang hadir di sini lebih semangat ketika bersolawat. Sekarang tak coba, mumpung ada tim Banjari ya. Suaranya nggak enak. Wong ini berarti ya. Siap Bu, ya? Solawatnya gini. Tapi supaya lebih meriah,
tangan wajib diangkat. Nggih, coba dulu, cek. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, sip. Sholawatnya, kalau saya bilang kayak gini, Nabi putra Abdullah, jangan diikuti dulu, nggih. Cukup jawab Nabi putra Abdullah. Yang kenceng. Nabi kekasih Allah. Nah, ketika maulayasal langsung diangkat. Maulayas, baru ditabuh. Siap? Oke, latihan selesai. Kita coba. Loh ya, latihan dulu lah. Ngajinya nggak usah serius-serius. Oke, siap. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah. Diangkat tangannya. Maula. Manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja, Maulaya sallim daiman abada lil khalqi kullihim. Mudah-mudahan yang semangat dada-dada gini asam uratnya sembuh. Manusia idolaku, manusia pujaanku, salawat Maulaya sholli wa sallim. Yang semangat dada-dada, mudah-mudahan utangnya lunas. Nabi penuntun umat, Nabi pemberi syafaat, salawat Maula. Yang semangat dada-dada, tak doakan suaminya setia sampai mati. Pemimpin di dunia, pemimpin di akhirat, salawat Maulaya sholli. Yang semangat solawatnya, tak doakan anak-anaknya soleh dan soleha. Ku harap dapat syafaat Nabiullah, ku harap dapat bermimpi Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Ono sing semangat pakai senter ya.
Kalau malam itu seru, dimatikan lampunya, pakai senter keren. Lah siang-siang pakai senter, tapi tak doakan lancar rezekinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama, bulan Sya'ban itu bulan sholawat. Kenapa? Perintah untuk bersolawat turun di bulan Sya'ban. Yang kedua, bulan Sya'ban itu bulan kita merubah arah kiblat. Jadi kiblat pertama umat Islam itu adalah di Masjidil Aqsa. Yang kemudian Nabi itu mendapat wahyu untuk merubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah di Masjidil Haram kota Mekah. Dan sampai sekarang kita ketika sholatnya ngadep Ka'bah di Masjidil Haram. Dulu di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini tempatnya Nabi dulu mimpin sholat ketika Isra Mi'raj. Berapa nabi di situ? Seluruh nabi kumpul di situ. Coba Bu, saya tanya, jumlah nabi seluruhnya berapa? Salah Bu. Jumlah nabi seluruhnya berapa? 25 itu yang wajib. Seluruhnya 124.000. Jadi 124.000 kumpul nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Jadi jumlahnya nabi itu 124.000. Dari 124.000 ada rasul 313. Dari 313 ada yang wajib diketahui 25. Dari 25 ada 5 yang spesial yang disebut dengan nabi ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dari 5 ini pimpinannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi yang mimpin itu adalah Nabi Muhammad, mimpin sholat. Kemudian setelah mimpin sholat berangkat ke langit pertama, melakukan mi'raj, ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ke langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Langit kelima ketemu Nabi Harun. Langit keenam ketemu Nabi Musa. Langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Kalau di sini namanya gitu, tapi di luar negeri namanya agak beda. Ibrahim, Abraham. Musa, Moses. Pernah dengar nggak? Isa, Yesus. Daud, David. Yusuf, Joseph. Sulaiman, Salomon. Durrahman, Doraemon. Jadi kalau ada yang namanya Durrahman, mungkin nama luar negerinya itu Doraemon. Bisa jadi film Doraemon sebenarnya nama lengkapnya Abdurrahman. Karena di Jepang akhirnya jadi Doraemon. Akhirnya dapat perintah sholat. Jadi yang pertama adalah laporan amal, yang kedua adalah bulan sholawat, dan yang ketiga perubahan arah kiblat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya bulan Sya'ban jangan pernah kita lalaikan. Untuk menyambut Ramadan harus persiapan di bulan Sya'ban. Sholatnya sudah mulai dijaga, puasanya kalau bisa diperbanyak. Nabi senang berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi ini semuanya kembali ke ibu-ibu semuanya. Kalau jaga sholat, bagus. Gak sholat, ya kembali ke ibu-ibu. Jaga puasanya, bagus. Gak puasa, ya sakarpe ibu-ibu. Makanya ada lagu judulnya Sakarepmu. Apa Bu? Lagunya gini. Sholat gak sholat sakarepmu, poso gak poso sakarepmu, ora sholat sakarepmu, ora poso, Gusti Allah gak ngurus awakmu. Coba diulangi, sing kompak, Zam, rekam sing enak, sing kompak Bu nggih. Tak doakan yang kompak lunas utang-utangnya semua. Wes siap Zam? Wes oke ya, siap-siap Bu yang kompak. Pencetan Zam. Nah, oke yang kompak. Sholat gak sholat, poso gak poso, ora sholat, ora poso, Gusti Allah gak ngurus.
Sekali lagi yang kompak. Salat gak salat, poso gak poso, ora salat ora poso, Gusti Allah gak ngurus. Gak ngurus Allah, gak butuh amal ibadah kita. Justru kita yang butuh. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Bahkan ada yang mengatakan kana Sya'ban syahrul qurra. Sya'ban itu adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi sebagai pemanasan untuk menghadapi Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran, maka di bulan Sya'ban perbanyak baca Al-Quran. Ustadz, saya nggak bisa baca Al-Quran. Gak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Keutamaannya luar biasa. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan masing-masing huruf dapat 10. Artinya kalau ada orang membaca alif lam mim berarti dapat 30. Kalau membaca bismillahirrahmanirrahim dapat berapa? 190, 19. Makanya ibu-ibu yang masih belum bisa baca Al-Quran, gak ada kata terlambat untuk belajar. Makanya kalau cari mantu yang bisa baca Al-Quran, ada kisah namanya Anas, Torik sama Imron. Anas datang ke rumahnya Kiai, pengen ngelamar putrinya Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya pengen ngelamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Anas Pak Kiai. Oke, sesuai dengan namamu Anas, baca surat Anas. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil malik min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bacaan si Anas betul, tajwidnya bagus, makhorijul hurufnya bagus, dijempol sama Pak Kiai. Bacaanmu bagus, calon mantuku. Torik datang yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya juga pengen ngelamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Torik Pak Kiai. Sesuai dengan namamu, baca surat At-Torik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wa ma adra an-najmus. Kok enak akhir-akhir tok. 17 ayat hafal, dijempol. Bacaanmu bagus, makharijul hurufmu bagus, tajwidmu bagus, calon mantuku. Yang ketiga namanya Imron, kemeringet dingin, 200 ayat. Waduh, angel lagi. Si Imron sambil gemeter dengan kemeringet dingin, wes sudah mulai nggak percaya diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? 200 ayat masalahnya. Itu Pak Yai, ada apa? Saya juga ingin melamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Tambah kemeringet dingin. Nyari akal si Imron. Nama saya Imron tapi biasa dipanggil Kulhu. Nah, kan gak enak. Gak enak. Makanya ibu-ibu cari mantu yang bacaan Qur'annya bagus. Jadi kalau nggak bisa baca, nggak malu belajar ke mantunya langsung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya nggak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran di bulan Sya'ban, supaya nanti di bulan Ramadan tambah jos baca Al-Qurannya. Kalau sudah masuk ke bulan Ramadan, seperti tadi sambutan, ayat yang biasa dibaca adalah surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. Diikuti bersama-sama. Ya ayyuhal kutiba kama la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi orang-orang terdahulu itu juga diwajibkan puasa. Nabi Isa puasa, Nabi Musa puasa, Nabi Daud yang biasa kita kenal puasanya dengan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nabi
bukan Nabi, Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, berpuasa. Cuma puasanya puasa diem, tidak berbicara. Karena apa? Nabi Isa itu lahir tanpa bapak, sehingga orang-orang di waktu itu langsung menuduh Siti Maryam dasar pelacur, tukang zina, punya anak gak punya bapak. Allah langsung memerintahkan kamu cukup puasa, diem. Akhirnya apa? Yang jawab itu anaknya. Makanya mukjizatnya Nabi Isa adalah salah satunya berbicara saat masih bayi. Lah ini yang bahaya, justru ini yang ditiru oleh anak-anak muda zaman sekarang. Katanya niru sunnahnya Siti Maryam, punya anak gak ada bapaknya, gak boleh, gak ada kayak gitu ya. Ada lagi puasa Nabi Adam. Puasa Nabi Adam itu 3 hari, yang biasa kita kenal tanggalnya 13, 14, 15. Puasa apa itu? Ayyamul bid, itu artinya hari-hari putih. Ada pendapat ulama 2 tentang kenapa kok disebut hari-hari putih. Yang pertama, karena pada tanggal 13, 14, 15 bulannya itu purnama, tampak putih, sehingga hari-harinya disebut hari-hari putih. Yang kedua, ada yang menceritakan dulu Nabi Adam ketika diusir dari surga, gosong kena panas matahari, gelap semua badannya. Kemudian Allah memberikan petunjuk, hei Adam, kalau pengen badanmu memutih kembali ke semula, puasa 3 hari. Akhirnya Nabi Adam berpuasa. Tanggal 13 Nabi Adam puasa, 1/3 putih, sisanya hitam. Tanggal 14 puasa lagi, 2/3 putih, 1/3-nya hitam. Tanggal 15 berpuasa, semuanya menjadi putih kembali seperti semula. Makanya ibu-ibu mungkin pengen putih badannya, salah satu amalannya puasa ayyamul bid, tapi harus lengkap 3 hari. Kalau nggak lengkap belang nanti, hitam putih hitam. Jadi nggak usah skincare puasa, tapi harus lengkap. Jadi di zaman dulu puasa. Bahkan ulama itu mengatakan ketika kita tahu bahwa puasa hukumnya wajib, maka wajib kita tahu ilmunya, diikuti semuanya. Wa kullu man, kurang kompak, wa kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Kalau misalkan kita berpuasa kok nggak ngerti ilmunya, ditolak. Contoh, setiap saya ngaji pasti ada yang tanya, Ustadz, saya lagi makan sahur, enak-enak makan sahur, terdengar suara azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaannya, lanjut makannya atau stop? Yang kompak lagi, belum, saya tanya dulu, terlalu semangat. Saya ulangi lagi makan sahur, enak-enak terdengar suara azan subuh, lanjut atau stop? Yakin? Sebentar, tak kasih hadis, mudah-mudahan faham. Dengarkan baik-baik. Dalam hadis itu dikatakan, iza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yada'hu hatta yakdiya hajatahu minhu. Apabila kalian mendengar adzan dan sendok terakhir sudah ada di depan mata, maka jangan diletakkan tapi lanjutkan. Ya apa? Itu Nabi. Lah, sendok iki kok iki sak piring iki? Kayaknya pengalaman iki. Ya apa itu? Kata Nabi, kalau dengar adzan kok sendok terakhir ada di depan mata, lanjutkan hajatmu, jangan di stop. Ayo, tak tanya lagi sahur kok terdengar suara adzan subuh, stop atau lanjut? Loh, kok berubah? Gak konsisten ibu-ibu ini, parah. Berarti benar kata survei, yang paling istiqomah antara bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu memang gak istiqomah. Contohnya ini juga dalam milih jodoh, ibu-ibu gak istiqomah. Waktu masih muda, usia 20, yang dicari yang cakep. Usianya naik 10 tahun jadi 30, sing tampan. Apa beda?
Ketika usianya 40 sing setia, usia 50 yang mapan. Beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak istiqomah. Usia 20 yang dicari gadis muda yang cantik. Usia 30 yang dicari gadis muda yang cantik. Usia 40 gadis muda yang istiqomah nek bapak-bapak. Lagi baru tadi bilang stop lanjut, stop. Tak kasih hadis, lanjut. Tak kasih hadis lagi. Itu hadis pertama. Ternyata dikatakan anna bilalan kana yu'adzinu bilailin faqalu kulu washrabu. Ternyata di zaman Nabi azannya ada dua. Azan jam 3, azan jam 4. Azan yang pertama azannya Bilal. Azan yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika azan pertama Bilal azan, Nabi mengatakan makan, minumlah, lanjutkan. Karena memang jam 3, memang waktunya sahur. Tapi Nabi mengatakan berhenti saat Abdullah bin Ummi Maktum azan waktu subuh. Berarti lanjut atau berhenti? Loh, berubah lagi. Makanya kalau ngaji nggak pakai guru bahaya. Cuma langsung baca teks, dengarkan, bahaya. Bisa-bisa berubah. Kalau ada gurunya, insya Allah aman. Banyak yang nggak paham, Ustadz, di Google, di YouTube suruh lanjut. Jangan ikut YouTube, tapi ikut ulama. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau lagi makan, masuk ke dalam mulut, kok azan, lagi ngunyah, Allahu Akbar, lepeh, kumur-kumur, ojo pura-pura nggak tahu, ditelan, minum, lanjut rokokan, batal. Makanya harus ngerti perkara yang membatalkan. Ibu-ibu, saya tanya, kalau sikat gigi di siang hari bulan Ramadan boleh atau tidak? Batal atau tidak? Tidak batal, cuma makruh. Kalau yang membatalkan syaratnya dua. Masuk, telan. Apa bu? Masuk, telan. Orang sikat gigi masuk apa enggak? Masuk. Ditelan apa enggak? Kecuali kalau ibu-ibu habis sikat gigi, odol dan sikatnya ditelan, baru batal. Cabut gigi di siang hari bulan Ramadan batal atau tidak? Kecuali obeng sama ditelan. Makanya kalau misalkan tahu rumusnya, kalau rumusnya itu masuk, telan, akan bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ustadz, ngincipi makanan di siang hari bulan Ramadan, ibu-ibu habis masak, boleh apa enggak? Boleh apa enggak bu? Yang penting tidak ditelan. Kenapa? Alat perasa itu adalah lidah dan nggak perlu ditelan. Seandainya ibu-ibu kok ada satu ember bakso, diincipi sampai habis, tapi nggak ditelan, pertanyaannya batal atau tidak? Nggak batal, cuma makruh. Tapi kalau cuma satu gelas terus diincipi, ditelan, batal atau enggak? Makanya harus ngerti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ketika saya jelaskan ke bapak-bapak ya, kajian-kajian kemarin, Ustadz katanya rumusnya masuk, nelen. Lah kalau air ludah Ustadz, kan saya telan. Ayo, nelen air ludah batal atau tidak? Saya kumpulkan di mulut dari pagi sampai kenyang. Ayo, batal atau tidak? Batal atau tidak bu? Hah? Yang kompak, kurang kompak. Nelen ludah batal atau tidak? Berarti ini jangan-jangan yang ngene-ngene ya. Coba kalau kayak gini, terus tak telan, batal atau tidak? Ayo, batal atau tidak? Kok beda-beda? Menelan ludah tidak batal kalau memenuhi syarat. Nggak batal kalau memenuhi syarat. Kalau nggak memenuhi syarat bisa batal. Ustadz, syaratnya apa biar gak batal? Satu, ludahnya ludah sendiri. Ya, misalkan ibu-ibu ini jalan ngelihat ludah diambil, batal. Kalau ludah sendiri gak batal, meskipun kita kumpulkan kayak gini, gak batal. Yang kedua, ludahnya tidak bercampur apapun. Kalau nyampurnya sirup, es teh, batal. Yang ketiga, ludahnya masih ada di dalam mulut, tidak keluar area mulut. Bapak-bapak Jumatan terus tidur ngiler,
terus bangun kaget diseruput. Nah, batal. Kenapa? Sudah keluar dari mulut. Makanya harus ngerti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini nanti ada pertanyaan atau tidak? Ada tanya jawab. Oke. Saya lanjut bentar ya. Contoh lagi. Kalau seandainya, mohon maaf, agak jorok tapi penting, ngopil di siang hari bulan Ramadan. Wahai para yang hobi-hobi ngopil, biar saya jelaskan. Ngopil di siang hari bulan Ramadan batal atau tidak? Batas tidak batal, batas tidak batal adalah kelingking. Kalau kita masukkan tangan kita, kelingking kita ke hidung, batas nggak batal itu. Tapi kalau melebihi kelingking, itu batal. Contohnya misalkan ngopilnya pakai obeng. Tapi kalau pakai kelingking aman. Dan hati-hati juga ibu-ibu ketika membersihkan telinga, batasnya juga kelingking. Kalau kita pakai kelingking nggak batal. Tapi ketika melebihi masuknya kelingking kita, seperti cotton bud, itu lebih dalam, itu juga batal. Hati-hati. Itu perlu. Tapi ingat, yang namanya puasa tidak hanya masalah tidak makan, tidak minum. Ada kalanya seseorang itu berpuasa tapi nggak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Ngerasani orang, ghibah, hilang pahalanya. Bukan batal. Yang batal itu pahalanya saja. Puasa sah tapi nggak ada pahalanya. Berdusta, iri, dengki, sombong, intinya penyakit-penyakit hati. Dan tiap orang itu biasanya punya penyakit macam-macam. Padahal kita diciptakan dari tanah, semuanya dari tanah. Cuma biasanya kalau pengen ngelihat karakternya, dilihat dari tanah apa dia diciptakan. Ada yang kerjaannya bikin onar, berarti dari tanah longsor. Ada suka belanja terus, berarti tanah abang. Ada yang sombong, berarti tanah tinggi. Ada rajin ibadah, tanah suci. Ada sukanya ribut, provokator, biasanya dari tanah sengketa. Ada yang ditakuti orang-orang, tiap dia jalan, orang-orang tanah kuburan. Ibu-ibu dari mana? Hah? Mudah-mudahan dari tanah suci semuanya, nggih. Amin ya rabbal alamin. Jadi jaga hati supaya apa? Supaya pahalanya aman, tidak hilang. Makanya A'agim itu ada lagunya, jagalah jangan jaga lentera, jagalah istri jangan kau sakiti. Taatnya istri nutrisi dakwah ini. Pesona istri cahaya surgawi. Doanya istri tangisnya bidadari. Jagalah hati janganlah hati yang kompak. Bila istri ahli doa, suami tambah cintanya, anak-anak cerdas semua, keluarga sejahtera. Istri yang cinta dunia, suami kurang wibawa, anak-anak kena narkoba, keluarga jauh agama. Jagalah hati. Bila istri jaga hati, suami percaya diri, anak-anak berprestasi, menjadi mukmin sejati. Tapi bila istri marah, hati suami jadi gerah, kerjanya tiada terarah, hutangnya jadi melimpah. Jangan kau nodai, jagalah hati. Bila sang istri beriman, suami merasa nyaman, kerjanya jadi brilian, ibadah terasa nyaman, jalan rizki jadi gampang, hidup sulit tetap riang, istri elok dipandang walaupun hutang sekeranjang.
jaga. Ini kan istri terus, sekarang suami yang kompak ya. Nanti jagalah hati jangan kau nodai. Nah, sekarang versi suami, jagalah suami jangan kau sakiti, ridhonya suami jadi ridho ilahi. Doakan suami saat jihad menanti, ikhlaskan suami saat menikah lagi. Ayo jawab. Jangan kau nodai. Semua jagalah lentera hidup ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dijaga hatinya. Insya Allah kita di bulan Ramadan bisa lancar ibadahnya. Jadi di bulan Sya'ban perbanyak baca Al-Quran, jaga sholatnya, sunnah-sunnahnya dihidupkan. Gak usah nanti dimasalahkan ketika kita sholat tarawih 23 apa 11, gak usah dimasalahkan. Mau 23 bagus, mau 11 bagus. Insya Allah nanti dua-duanya akan masuk dalam kriteria hadis mangqoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, melakukan qiyamul Ramadan, mau 23 ataupun 11, insya Allah akan diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ada kisah terakhir sebelum saya akhiri. Pernah suatu ketika ketua PP Muhammadiyah yang paling lama, namanya Bapak Abdul Razak Fahruddin, silaturahim ke Tebu Ireng, ke rumahnya Gus Dur. Kebetulan pas waktu itu bulan Ramadan, hingga tiba waktu sholat tarawih. Gus Dur sebagai tuan rumah, sebagai bentuk penghormatan kepada Bapak Abdul Razak Fahruddin, kemudian berkata, Bapak Abdul Razak Fahruddin, hari ini Anda yang menjadi imam sholat tarawih. Coba di Tebu Ireng itu kan tempatnya orang-orang NU. Kira-kira sholat tarawihnya berapa? 23. Bapak Abdul Razak Fahruddin orang Muhammadiyah, kira-kira 11. Tapi ketika waktunya tiba, Bapak Abdul Razak Fahruddin di tempat imam, beliau bijak bertanya, para jamaah mau sholat 23 rakaat versi NU atau 11 rakaat versi Muhammadiyah? Kompak, ribuan jamaah langsung jawab 23 versi NU. Baik, kita akan sholat 23 rakaat. Mulai. Tapi kebiasaan Bapak Abdul Razak Fahruddin ketika ngimami di Muhammadiyah terbawa. Muhammadiyah kan pelan, 23 diimami pelan. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Makmumnya, waduh, salah jawab. Setelah Al-Fatihah, amin, yang dibaca bukan At-Takatsur, yang dibaca Al-Baqarah 1 sampai 10. Alif lam mim, mateng-mateng. Rakaat kedua sama, Allahu Akbar, sama, alhamdulillah, angel-angel. Setelah baca amin, amin, yang dibaca bukan Al-Ikhlas. Biasanya kita kan Al-Ikhlas, yang dibaca ayat 11 sampai 20. Kon, katanya jamaah. Ternyata sholat 8 rakaat ukurannya seperti sholatnya NU yang 23 rakaat plus tadarusan selesai. Di rakaat ke-8, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Di belakang agak rame. Bapak Abdul Razak Fahruddin noleh, para jamaah, lanjut 23 atau langsung witir? Kompak, witir. Padahal NU yang biasanya 23 rakaat pada waktu itu sejarah. Waktu itu cuma 11 rakaat, akhirnya sholat langsung 3 rakaat. Habis 3 rakaat selesai, Gus Dur maju. Kemudian Gus Dur ngambil mic, kemudian berkata, baru kali ini ribuan jamaah NU dimuhammadiyahkan oleh satu orang lah. Tapi apa? Aman. Kenapa? Enggak membeda-bedakan mau 23 ataupun 11. Yang penting sholat tarawih itu lebih adem. Saya pernah ngimami di Wage, Pondok Wage Indah, tahu? Nah, ngimami 20 rakaat. Saya cepatkan, biasanya saya menyesuaikan. Kalau yang ngundang
11 rakaat saya pelankan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini 20 tak cepatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah selesai cepat kan ya? Ini cepat. Setelah selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kakek-kakek di belakang nyolek. Ustadz, tak toleh. Kakek-kakek, wah diprotes iki, kecepatan. Ternyata, mohon maaf Ustadz, kurang banter. Kakek-kakek, akhirnya di rakaat berikutnya saya nggak bilang sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi, soft, diluruskan, dirapatkan. Nggak gitu lagi. Saya ubah. Para jamaah, karena ada request kurang banter, siapkan SIM STNK, helm jangan lupa, sabuk pengaman supaya tidak ditilang polisi. Langsung tak gas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wes. Itu kita. Kadang-kadang dilihat imamnya. Wah, imam iki lambat iki nyari musala lain. Imam ini lama ngambil 8. Wah, imam iki cepet. Gas, semangat. Itu kita. Padahal kalau kita melihat Rasulullah sholat 2 rakaat sampai kakinya bengkak. Rasulullah sampai Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, engkau Nabi, engkau Rasul, sudah dapat jaminan surga, sudah diampuni dosa-dosanya, kenapa sholat sampai kakinya bengkak? Afala akunu abadan syakura. Apakah nggak boleh wahai Aisyah kalau saya menjadi hamba yang bersyukur? Bentuk syukurnya Nabi sholat hingga kakinya bengkak. Lah kalau kita nggak jelas ya. Wes yang penting sholat bu, ge. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan disampaikan ke bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, doa atau pertanyaan? Untuk buka tanya jawab dulu ya. Oke, boleh. Manut, saya manut sini. Kalau doa tak doa. Kalau tanya jawab monggo silakan. Bebas. Ibu sekalian di sini mungkin ada yang bertanya, kita buka 3 pertanyaan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dan sebutkan nama dan teorinya. Baik. Suaranya jelas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Yang akan saya tanyakan batas imsak tadi, setelah dengar imsak itu masih makan diteruskan atau terdengar suara azan? Oh. Ya. Terima kasih. Langsung pertanyaan atau jawab dulu? Jawab dulu. Imsak itu bukan batas waktu puasa, tapi peringatan bahwa waktu puasa kurang 10 menit. Tapi anjurannya kalau bisa imsak sudah berhenti. Kenapa? Rasulullah sudah berhenti 10 menit. 10 menit Rasulullah itu sudah berhenti. Tapi kalau seandainya kita bangunnya agak terlambat, kok waktu imsak itu masih ada waktu untuk makan. Tapi ingat, ketika azan subuh wajib berhenti. Tapi afdolnya saat imsak itu sudah semuanya berhenti. Imsak itu cuma peringatan bahwa waktu puasa kurang 10 menit. Anjurannya berhenti. Kalau misalkan terpaksa makan nggak apa-apa, kecuali azan wajib stop total gitu. Ada lagi? Monggo. Baik, ada lagi Ibu yang di belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya, apa perbedaan konsep pengampunan dosa pada malam nisfu Sya'ban dengan pengampunan dosa di malam Lailatul Qadar? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mengapa sebagian ulama itu mengatakan bahwa dan memperbolehkan amalan khusus di nisfu Sya'ban? Ulama yang lainnya ada yang
Apa perbedaan konsep pengampunan dosa di malam Lailatul Qadar dan juga malam nisfu Sya'ban? Ada hadis yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika malam nisfu Sya'ban, dia itu akan melihat hamba-hambanya dan akan mengampuni dosa-dosanya, kecuali dua yang gak akan diampuni oleh Allah ketika malam nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah orang musyrik, itu gak akan diampuni di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua adalah orang yang masih bermusuhan, gak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau malam nisfu Sya'ban itu kalau bisa saling maaf-maafan. WA gak apa-apa kalau gak bisa ketemu. Kalau bisa ketemu, afdolnya langsung salaman, mohon maaf lahir batin. Gak harus nunggu Idul Fitri. Supaya apa? Ikut dalam hadis tadi bahwa akan diampuni oleh Allah ketika malam nisfu Sya'ban. Kalau WA ada akhlaknya juga. Ibu-ibu kadang-kadang ada yang menjengkelkan, sudah nulis satu halaman penuh, jawabnya cuma jempol. Itu orang kurang ajar itu. Nulis panjang lebar, nyembah gini. Oh, pemaksudnya kalau bisa jangan membuat orang tidak nyaman. Ada orang nulis, tulis yang baik jawabannya. Nggih, Bu, insya Allah saya ini, insya Allah jempol, kasih senyuman. Itu akhlak. Kalau ada yang nulis di WA ASS WRWB, nggak usah dibales. Ya, ASS WRWB nggak usah dibales. Baru kalau lengkap Assalamualaikum baru dibales. Askum nggak usah dibales. Ya, itu nggak ada artinya apa-apa. Kalau lengkap Assalamualaikum baru dibales. Masalah yang di Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni dosa-dosanya. Di samping nanti ketika kita ibadah dan kebetulan pas malam Lailatul Qadar, sama seperti kurang lebih 83 tahun ibadah. Lagi sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lailatul Qadar turun, dianggap kita sholawat 83 tahun. Lagi sholat sunnah, kok Lailatul Qadar turun, dianggap sholat sunnah 83 tahun. Masalah konsepnya, cek. Jagalah hati, jangan kau nodai. Cek. Oh, sengaja dimatikan. Cek, sudah muncul. Mungkin lebih enak. Cek cadangan gitu ya. Cek sip cadangan. Konsepnya itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Sama. Cek. Cek. Agak dikerasin, Pak. Dikencengin dikit. Suaranya kecil. Cek. Kenceng lagi. Cek. Sekali lagi. Cek. Konsepnya yang diampuni, ingat, bukan dosa besar. Kalau yang dosa besar wajib dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Masalah nanti prosesnya dosa yang kayak apa, tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah dosa kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, kenapa kok ada yang membolehkan di antara ulama menghususkan hari-hari untuk beramal? Yang kedua, ada yang mengatakan tidak boleh menghususkan hari-hari sehingga kalau melakukan itu bid'ah. Ya, para ulama memang seringkali berbeda, apalagi dalam masalah fikih atau dalam masalah amaliyah. Kita itu intinya harus lapang dada dalam perbedaan. Ingat, ada legalitas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pendapat dan ijtihad ulama. Man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Kalau ada ulama berijtihad, berpendapat, kemudian betul, dapat 2 pahala. Kalau kemudian ada ulama berpendapat, berijtihad, kok kemudian salah, dapat 1 dosa, 1 pahala. Orang yang kunut kok betul, dapat 2. Orang yang kunut kok salah, dapat 1. Nggak ada yang bid'ah. Kalau yang dimaksud bid'ah, kenapa kok ada yang bilang bid'ah? Karena konsep atau definisi bid'ahnya berbeda antara ulama satu dengan ulama yang lain. Kalau ulama satu yang dimaksud dengan bid'ah semua yang nggak dicontohkan oleh Nabi, yang bertentangan dengan syariat,
itu bid'ah. Kalau yang lainnya, pendapat ulama lainnya, definisi bid'ahnya beda. Pokoknya yang nggak pernah dicontohkan oleh Nabi, bid'ah semuanya. Makanya orang yang yasinan di malam nisfu Sya'ban karena Nabi nggak pernah melakukan, itu bid'ah. Kata ulama kedua, kita nggak pakai pendapat yang kedua, kita pakai yang pertama. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Baca Al-Quran, bertentangan atau tidak? Tidak. Baca Yasin, bertentangan atau tidak? Apakah wajib kita baca Yasin? Gak wajib. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atani, bid'ah ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Kita pakai yang bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Lah emang ada bid'ah hasanah? Ada. Dulu Umar ketika sholat tarawih, orang-orang itu sholatnya sendiri-sendiri, di pojok, di pojok, di pojok, di pojok, sendiri-sendiri, gak jemaah. Tapi akhirnya Umar mengatakan gak enak dilihat ini, wes jadi satu jamaah. Kemudian nyuruh Ubay bin Ka'ab untuk imam tarawih. Kemudian ditetapkan 20 rakaat berjamaah selama 30 hari. Padahal Nabi itu berjamaahnya cuma 3 hari. Makanya Umar kemudian mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi katanya Umar, gak semuanya bid'ah itu sesat. Ada yang baik, yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Ya terserah, yang penting nggak nyalahkan orang, it's okay. Anda pakai pendapat yang mengatakan bid'ah, tapi jangan salahkan orang yang pakai pendapat bid'ah hasanah. Sing salah yang nyalah-nyalahkan itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, untuk pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya terkait dengan menjelang Ramadan, itu kan kita ada kebiasaan atau tradisi megengan. Nah, itu pasti kalau sudah menjadi sebuah tradisi kan pasti itu ada dasarnya, Ustaz. Mohon nanti sampaikan dasarnya itu apa. Terus yang kedua itu terkait biasanya juga sebelum menjelang Ramadan itu banyak teman-teman atau rekan-rekan itu menyampaikan permohonan maaf lahir batin seperti pada saat kita mau Idul Fitri. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ada yang megengan. Coba saya tanya, isinya megengan apa? Doa. Apalagi? Kadang-kadang ada mau idul hasanahnya, betul? Kadang-kadang ada yang ada solawatannya. Saya tanya, kalau isinya semua itu bertentangan dengan syariat atau tidak? Kita duduk ada ngajinya, apakah ada dalilnya? Ada. Kita zikir saat megengan, apakah ada dalilnya? Ada. La yaq'udu qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tidak duduk satu kaum zikir kepada Allah, malaikat mengelilingi, rahmat turun, ketenangan juga turun, dibangga-banggakan di hadapan para malaikat. Orang yang hadir apakah bid'ah? Tidak. Ada hadis yang mengatakan siapa yang berangkat untuk mencari ilmu, maka dia akan fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah, maka dia akan termasuk fi sabilillah sampai dia kembali. Yang penting isinya bukan kemungkaran, itu tidak masalah. Tapi kalau isinya solawatan kok ada joget-jogetannya, itu baru bid'ah. Jadi yang dilihat bukan istilahnya. Orang-orang cuma ngelihat megengan, nggak ada di zaman Nabi. Loh, kalau kayak gitu ya banyak yang nggak ada di zaman Nabi. Jangan dilihat istilahnya, tapi isinya apa? Oh, megengan ngaji, hataman Quran, boleh. Oh, ternyata makan bareng, boleh. Oh, ternyata silaturahim, boleh. Oh, ternyata sholawatan, boleh. Oh, ada joget-jogetannya, bid'ah. Nah, kayak gitu. Yang kedua, biasanya mau masuk Ramadan ada yang mohon maaf lahir batin. Sebenarnya mohon maaf lahir batin gak perlu nunggu Idul Fitri, gak perlu nunggu Ramadan, gak perlu nunggu nisfu Sya'ban. Sekarang kalau punya salah, punya dosa, mohon maaf lahir batin. Mungkin mereka yang mohon maaf lahir batin sebelum masuk Ramadan pengen melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan dalam keadaan hati bersih, supaya enak, nyaman, tenang, tanpa ada beban dan masalah. Wallahu a'lam bissawab. 3 pertanyaan sudah dijawab. Kita tutup dengan doa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.